Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Muhammad Hazid yang Mutulibus Al-Madinah. Dukung FKSMM, like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan semoga mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 2 orang. 3. Oh, sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Pala Masjid Baitul Salam. Banyak orang sholat, zikir, dan salawat. Alangkah bahagianya pulang ke akhirat karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz masalah tentang ajal kematian. Saya mau nanyakan tentang alam kubur dan Yaumil Mahsyar. Apa benar kalau orang muslim rambutnya putih ini dapat menerangkan alam kubur? Saya sampai sekarang Pak nggak pernah ngecat rambut ini Pak. Mudah-mudahan lah. Itu. Yang kedua Pak, mengapa orang kok naik kambing, naik lembu atau unta? Itu dikarenakan katanya karena di dunia dia korban kambing atau lembu. Padahal di dunia punya mobil Pak. Kenapa di akhirat kok naik kambing ini Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Alhamdulillah. Nah itulah pertanyaan saya Pak. Jadi saya akhiri Tangerang, Bekasi. Jumpa kawan namanya Tarikan dan Wahab. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Lubis. Silakanlah menjawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya Pak, yang sebenarnya saya pun belum tahu Pak terang apa enggak di sana. Karena saya pun belum pernah ke sana. Kalau tahunya belum tahu saudara hadir. Cuman diyakini saudara hadir. Ya. Tadi banyak katanya orang naik mobil. Ya wajarlah karena dia punya mobil Pak. Pak Min sudah punya mobil apa belum? Ya terpaksa naik kambing, naik onta. Loh ya iya. Iya kan? Nggak mungkin lah nokoh Allah. Kan nggak mungkin. Ya. Nah ini saudara hadirin. Memang yang namanya alam barzah wajib kita imani. Alam barzah itu namanya alam sekat antara dunia dengan akhirat. Itulah sebabnya ada doanya itu. Alam barzah itu atau alam sekat memang bisa tembus ke sorga. Cuman bukan tersebut nampak sorga, artinya hawa sorga itu nampak. Ada uap-uapnya, bau-baunya. Itulah istilah raudatam miryadil jannah. Dibukakan taman-taman surga. Begitu juga hufratam min hufarin niran, dibukakan lubang-lubang neraka. Ya. Begitu juga ke alam permukaan bumi ini. Itulah sepakat para ulama, setiap orang yang sudah mati belum habis persoalan, baru persoalan yang awal. Jadi mati itu Pak adalah merupakan persoalan yang awal untuk akhirat. Itulah sebabnya maka kita kaji nikmatnya husnul khatimah. Karena bila seseorang bagus matinya, nanti seterusnya insya Allah akan bagus. Tapi bila tak bagus nanti, ini yang membahayakan. Tentang nanti di akhirat di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik onta, itu maksudnya yang memang berkurban. Ada juga orang tidak mau berkurban, ngorbankan aja kerjanya. Itulah sebab saya ditanya orang, Pak Ustadz bisa nggak dikorbankan tersebut, orang tua kita sudah mati? Nggak bisa Pak, karena nggak bisa dikorbankan. Tapi di atas namakan berkurban boleh saudara hadir. Kalau dikorbankan terlampau kali lawak ya kan. Tapi itu nyatanya banyak orang dikorbankan. Kalau Bapak jalan-jalan tersebut ke Surabaya, ya,
Itu ada namanya tersebut, gunung apa namanya yang seperti padang pasir itu, Gunung Bromo. Ya, itu bukan kalau sudah hari Kamis, malam Jumat, banyaknya orang Pak di situ. Kerjanya apa? Ngorbankan. Begitu juga Gunung Kawi, banyak monyet di atas. Kalau nanti lihat monyet itu beribu banyaknya, kita kasih pisang atau makanan, ada yang tak mau turun, netes air mata monyet itu. Itulah yang dikorbankan orang jadi monyet, saudara hadirin. Ya, kita pun kadang-kadang sering juga kita mengorbankan. Kawan kita korbankan. Awak pikir entah siapa biang keroknya. Kawan awak sendiri rupanya. Ya, apalagi mau pemilu, wah banyak kali. Awak pikir kawan-kawan tuh, enggak usah, lawannya rupanya kawan tuh. Ya. Awak bikin tuh sukses, kasih 500 juta, yang dibaginya cuma 10 juta, mengorbankan, saudara. Jadi memang benar Pak Min, insya Allah memang terang. Kata Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, kata Allah. Maka senantiasa minta ampunlah untuk dirimu dan juga minta ampunkan orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Dari sini dasar hukumnya waktu dibuat tahlil-tahlil itu. Apakah sudah sampai? Jangan dikaji. Karena doa kita sendiri pun belum tentu sampai. Tapi usaha ikhtiar disuruh, saudara ada. Baik sangka kita pada Allah. Nanti satu ketika Allah bukakan rahasia. Mimpi kita dengan orang tua kita. Ini misalnya. Allah bukakan tabir antara akhirat atau alam barzah dengan dunia. Mimpi kita lihat orang tua kita atau saudara kita. Kurus kering. Bajunya tersebut koyak-koyak cumpang-camping, saudara hadirin. Terbangun kita menangis, kita melihat saudara kita di alam barzah, perumahan Sukabumi Balikpapan. Kita berceritalah curhat kepada ustadz-ustadz, guru-guru, saudara hadirin. Maka ia sarankan bersedekah untuk atas nama orang yang tadi yang kita mimpiin yang sudah meninggal. Bersedekah kepada anak yatim, fakir, miskin, dan juga orang-orang yang layak. Kemudian besok-besoknya mimpi kembali. Dilihatnya tempatnya luar biasa. Pakaiannya subhanallah, laksana bagaikan raja. Berarti sampai, saudara hadirin. Ya, sampai. Nah ini yang perlu kita sadari. Tapi manusia zaman sekarang banyak tidak percaya. Kenapa? Apalagi Indonesia. Orang Indonesia paling hebat, paling tersebut. Bandel-bandel, saudara. Kenapa? Enggak ada yang ditakutinya lagi. Kata Profesor Salim, Tuhan aja pun enggak takut orang Indonesia. Tuhan aja, Allah tidak takut. Apa enggak ngeri? Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita masih baik-baik. Jangankan takut sama Allah, sama bini pun kadang-kadang takut. Takut. Jangan kau pergi ngaji, jangan kau pergi ngaji. Ya, terpaksalah diam kawan tuh. Sesaklah. Kalau enggak takut tak dapat jatah, saudara hadirin. Nah, ini dia, saudara. Ya insyaallah kalau ada yang kedua lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan masalah zikir tadi dengan jantung. Nah, pada kita mengiringi zikir tadi itu sesuai dengan denyutan jantung, lama-lama kemudian ada percikan. Proses apa itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Adab sebelum berzikir Bapak Ibu atau saudara hadirin, memang yang paling bagus ambil air wudhu dengan sempurna. Itulah sebabnya kalau bisa sebelum tidur tuh coba rutinkan. Sebelum kita tidur, maksudnya untuk latihan. Sebenarnya yang paling bagus malamnya, tengah malam. Cuman kadang-kadang kita niat mau tahajud, enggak utaunya takajud.
Itu kadang-kadang. Kenapa? Iman tuh turun naik dia, bukan naik turun. Ya. Ambil air wudhu dengan sempurna, salat sunat wudhu 2 rakaat. Istilah orang masuk rumah kolonuannya. Tok-tok, wow, assalamualaikum. Tuh salat sunat wudhu. Baru salat sunat tobat 2 rakaat. Istilahnya sudah masuk kita ke rumah orang, jangan banyak cincong, jangan banyak tanya, tapi merendahlah saudara hadirin. Karena kita bukan ahli bait tapi tamu. Baru tersebut salat sunat hajat 2 rakaat. Siap salat sunat hajat, bacalah apa yang bisa dibaca sebelum berzikir. Misalnya istighfar, Fatihah, kul, baca selawat la ilaha, apa saja yang bisa. Ya. Baru zikir tersebut, setelah kita zikir semua yang lain-lain tasbih, berzikirlah dengan zikir hakikat. Ya, kalau orang tarikat yang terikat zikirnya la ilaha illallah, sudah siap itu Allahu Allah, nanti Allahu sama itu sudah ini. Zikir kita tersebut supaya cepat tepat. Baru berzikirlah. Pangkal lidah kita samakan, pangkal lidah. Jadi dalam lidah kita Allah atau ya Allah, tapi satukan. Bisa itu. Kalau kita nanti baru kerja keras, olahraga, kan dari kantungnya kan lidah. Ya. Zikirkan tersebut. Apa saja nanti yang datang, beda-beda orang Pak Bu. Masing-masing beda-beda. Ada yang nampak dia harimau, segala macam. Itu tantangan, jangan berhenti. Kita kadang-kadang payah. Karena orang yang berzikir hakikat, tak ada ubahnya seperti dinamo. Dinamo, semakin hebat putaran dinamo tersebut, itu energinya semakin hebat magniknya. Jadi untuk tahap awal, seluruh apa saja yang ada di alam ini seolah-olah mau ikut dengan kita. Tarikan energi tadi. Jangan takut apa saja yang nampak. Siapa tahu nampak banyak kali harimau, ya mungkin kelakuan awak kayak gitu, asik nyenggai orang aja kerja. Diuji Allah, saudara hadirin. Ya, karena jin-jin itu Pak, itu mau ikut. Untuk tersebut supaya kita takut. Jadi macam-macam, itu tergantung hidayah Allah. Jadi kalau datang percik-percik api, itu masing-masing. Apakah nanti mau dibuka akan nur, itu masing-masing. Ya. Karena tidak bisa diajarkan seperti, tidak bisa. Karena itu beda-beda orang-orang. Ya. Beda-beda, saudara hadirin. Pengalaman saya, kalau saya Pak, mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi. Kalau saya Pak, seperti sekolah, dari kelas 1, tidak kelas 2, kelas 3, tidak. Dan saya dari kelas 1 langsung kelas 6. Itu yang saya alami, saudara hadirin. Kan orang berjenjang, naik kelas 2, kelas 3. Kalau saya tidak. Dari kelas 1, rap, naik kelas 6, saudara hadirin. Ya. Nanti kalau sudah apa saja yang kita dapati pada saat kita berzikir larut, mutu qabla antamutu, matikanlah dirimu sebelum datang mati. Nanti apa saja tersebut yang kita dapat, tanyakan kepada ahlinya. Karena beda-beda. Tapi yang pasti teruskan zikirnya itu sampai bisa nanti makomnya mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi. Orang yang sudah sampai mati hisi sudah tahu dia siapa nama Tuhan yang ke-100. Sudah tahu, saudara hadirin. Dulu pernah saya sampaikan, saudara hadirin, baginda Rasulullah itu 4 namanya. Sebelum turun orangnya namanya Ahmad. Setelah lahir orangnya namanya Muhammad. Diangkat dari Rasul umur 40 tahun namanya Mustafa. Manusia baharunya, manusia biasanya seperti kita namanya Mahmud. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud, nama baginda Rasulullah. Dan itu juga lah sebabnya beda Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Muhammad Yazid Mufti Lubis. Ya, nah mudah-mudahan insyaallah semoga jawaban kita memadai, saudara hadirin. Ada lagi, satu lagi, saudara hadirin.
Baik Pak, ada pertanyaan lagi tambahan? Habis mungkin Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyaikhina wa li muallimina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an simalina nura wal lisanina nura an basarina nura wa khususan ala jamaah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'aana wa hajatana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum